Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Anwar. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Pak Anwar doakan selalu sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa dimudahkan urusan dan doa belajar bersama-sama. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, dengan doa tadi semoga apa yang akan kita pelajari nanti bermanfaat, sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran IPA, masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Yang akan kita ambil pada bahasan kali ini yaitu tentang bunyi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini kita bisa mendengarkan banyak sekali beragam bunyi ya, baik kombinasi bunyi bahkan sampai musik-musik yang bisa enak kita dengarkan. Oleh karena itu pantutlah ya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan indera pendengar yang masih berfungsi dengan baik. Bisa kita mendengarkan bunyi-bunyi yang enak, lembut, bisa membuat hati kita terpenuh. Bahkan kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, begitu ya. Baik, berikutnya, siapa di antara kalian yang kira-kira ini belum pernah mendengarkan musik? Mesti sudah semuanya. Kalau belum pernah, cobalah komentar di bawah ya. Saya belum mendengar musik gitu ya. Yang sudah pernah mendengarkan musik, cobalah di like ya video ini. Di like sebanyak-banyaknya. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar tentang IPS ya. Di sana disebutkan berbeda-beda alat musik. Bahkan cara memainkannya juga berbeda-beda. Ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Masing-masing dimainkan dengan cara yang berbeda. Nah, dari alat musik ini kita bisa mendengarkan bunyi-bunyinya. Sesuatu yang kita dengarkan dari alat musik itu atau dari benda-benda yang lain ya, itulah yang disebut dengan bunyi. Ngomong-ngomong soal bunyi nih ya, coba deh kalian pegang di sini kalian nih. Ini namanya apa ini? Leher ya. Ketika kalian berbicara, kalian tekan di sini, kalian rasakan. Adakah getarannya? Pasti ada ya. Ketika Pak Anwar ngomong seperti ini, Pak Anwar merasakan di sini ada getarannya. Nah, ini berarti sesuatu yang bergetar itu akan mengeluarkan suaranya atau bunyi. Coba percobaan yang lain ya. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi atau suara. Perhatikan. Nah, itu ya. Nah, mungkin nih ya ada di antara kalian yang bertanya-tanya, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, dari getaran benda ini akan menggetarkan udara-udara di sekitarnya sampai getaran udara itu sampai menuju ke telinga kita. Artinya, bunyi tersebut merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Begitu. Bunyi itu juga bisa selain merambat melalui udara juga bisa melalui zat cair dan zat padat, tetapi tidak bisa melalui ruang hampa. Coba kalian buktikan ya dengan melakukan peragaan atau kegiatan berikut ini. Letakkan sebuah jam waker ya di atas meja di dalam ruang tertutup. Kemudian kamu berdiri di samping meja tersebut. Kemudian kalian akan mendengarkan detak jam tersebut ya.
tentunya jam itu kamu kasih baterai. Kalau nggak dikasih baterai ya nggak akan bisa nyala, nggak akan terdengar detaknya. Coba deh kamu lakukan sendiri ya kalau tidak percaya. Ini berarti bahwa detak jam yang sampai ke telinga kita itu melalui perantara berupa udara atau zat gas. Berikutnya, kamu coba berikutnya ya. Dengan perantara yang lain. Coba tempelkan telinga kamu di atas meja, tapi agak jauh, jangan dekat banget ya. Nah, kamu akan mendengarkan detak jam yang jauh lebih mungkin lebih jelas daripada melalui udara. Ini bukti bahwa bunyi juga merambat melalui zat padat, yang di sini kayu pada meja. Nah, terus mungkin ada pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana mungkin atau bagaimana caranya telinga kita itu bisa mendengarkan? Kok bisa dengan telinga kita bisa mendengarkan, begitu maksudnya ya? Kenapa ya? Baik, perhatikan penjelasan melalui video berikut. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, itu ya tadi kita perhatikan videonya seperti itu penjelasannya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran kita. Maka kita akan lihat kira-kira apa saja yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, segala bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu akan menggetarkan udara-udara yang di sekitarnya sampai udara yang bergetar itu sampai menuju ke telinga kita. Ingat, benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Yang terakhir, bahwa bunyi itu merambat melalui udara atau gas, zat cair, dan zat padat, tetapi tidak bisa melalui ruang hampa. Nah, berikutnya yang menjadi tugas buat kalian adalah silahkan kalian coba percobaan berikut ini. Percobaan pertama yaitu dengan menggunakan selang plastik. Kamu beri lubang pada dua gelas plastik, kemudian selang plastiknya kamu masukkan. Pada jarak tertentu, kalian coba buat seperti telepon-teleponan ya. Kira-kira apa yang didengarkan oleh temanmu? Atau apa yang kamu dengarkan dari temanmu, catat dan sampaikan kepada temanmu. Betul atau tidak? Silakan, selamat mencoba ya. Kemudian percobaan berikutnya, percobaan yang kedua. Tadi menggunakan selang yang pertama, sekarang yang kedua menggunakan benang kasur dengan 2 gelas plastik. Ingat, gunakan paku untuk melubangi ya. Langkah-langkahnya, buatlah satu lubang kecil ya di tengah-tengah dasar gelas.
Kemudian masukkan benangnya, diikatkan biar tidak terlepas. Kemudian ambil jarak, kalian berbicara melalui telepon benang ini ya, pada jarak tertentu. Kira-kira kamu mendengarkan apa? Catat ya. Kemudian sampaikan temanmu apa yang kamu dengarkan itu betul atau salah. Berikutnya, coba deh kamu lepas benangnya dengan jarak yang sama. Kamu berbicara tentunya jangan keras-keras. Nah, apa bedanya dengan menggunakan benang dan tidak menggunakan benang? Nah, pasti akan ada perbedaannya. Silahkan, selamat mencoba. Nah, yang sudah selesai mencoba, silahkan komentar di bawah sini ya. Kalian berikan komentar tentang hasil dari percobaan kalian. Itu tugasnya. Nah, terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita. Mari kita tutup bersama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Anwar banyak kesalahan, Pak Anwar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.